Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang sedang asik bobok siang bernama Hancock. Seorang bocil membangunkannya, memberitahukan kalau sedang ada kejahatan di luar sana. Bad guys? Hancock yang sedang dalam kondisi agak oleng itu pun langsung bergegas menangkap para penjahat tersebut. Sesampainya di mobil, Hancock bernegosiasi kepada para penjahat untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Tetapi para penjahat itu nggak mau dan malah nembakin Hancock dengan tembakannya. Hancock yang mempunyai kulit kebal peluru itu pun langsung memberikan pelajaran kepada para penjahat itu. Aksi heroiknya pun masuk berita. Di situ, polisi bilang lebih baik kalau Hancock itu bobo siang aja. Karena aksi heroiknya itu menyebabkan kerusakan infrastruktur sampai 9 juta dolar. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita yang sangat ngefans sama Hancock. Ia pun langsung dibawa ke rumahnya si Hancock. Melihat hal itu, wanita cantik itu pun ketakutan. Berpura-pura ke toilet, lalu kabur dari jendela meninggalkan rumahnya Hancock. Pada suatu hari, seorang pria bernama Ray sedang mempresentasikan idenya yang nyeleneh, yaitu menjual sebuah brand logo yang dapat menaikkan nama produk perusahaan dan merubah dunia menjadi lebih baik. Tetapi syaratnya harus memberikan obatnya secara gratis kepada orang yang membutuhkan. Para bos di tempat itu pun tak menyetujuinya. Sewaktu mau pulang ke rumah, mobilnya Ray terjebak di perlintasan kereta. Dan tiba-tiba sang superhero kita datang untuk menyelamatkannya, guys. Setelah menolong pria tersebut, bukannya berterima kasih, orang-orang di sana malah membuli Hancock. Kemudian pria yang diselamatkan itu pun berterima kasih kepada Hancock. Dan minta diantarkan pulang olehnya.
Sesampainya di rumah, mereka pun berkenalan. Pria itu bernama Ray, istrinya Mary, dan anaknya bernama Aaron. Hancock, this is my wife Mary. Are you good? Saat Hancock hendak pulang, ia ditawarin makan spaghetti bakso dulu. Hancock, you eat? Yes, human food? Yeah. Hancock yang gak punya akhlak itu pun gak nolak, dan langsung menerima tawaran tersebut. Take no for an answer. Get inside the house. Pada saat makan bersama, Mary terlihat kesal dengan tingkah lakunya si Hancock. No, It's fine. no, Michelle Hancock is just. Setelah merasa kenyang, Hancock yang hendak pulang diberitahukan tutorial cara menjadi superhero yang berakhlak agar ia disukai banyak orang. A superhero, and I want to deliver that for you. It's the least that I can do. Tetapi Hancock menghiraukannya. Di malam harinya, pada saat di kamar, Ray bercerita kepada istrinya kalau promo brandingnya gagal, tidak disetujui oleh para perusahaan. Tetapi ia mempunyai rencana baru yang mungkin bisa terwujud, yaitu merubah hidup Hancock menjadi lebih baik. Tanpa sepengetahuan mereka, Hancock ternyata sedang berada di genteng dan mendengarkan semua pembicaraannya. Keesokan harinya di pagi hari, Hancock memikirkan penawaran dari Ray untuk merubah citranya menjadi superhero berakhlak yang disukai banyak orang. Lalu kembali ke rumahnya si Ray. Sesampainya di rumah Ray, ada seorang bocil yang mengejeknya. Melihat hal itu, Hancock pun langsung memberikan pelajaran kepadanya. Not okay. All right. Oh, stop crying, quiet. You're all right. All right. Yes, go ahead. Really not okay. This is some of the stuff. Yeah, bro. Di dalam rumah, Hancock diperlihatkan aksi heroiknya di YouTube. Ray pun memberitahu kalau sifat kurang akhlak yang dimiliki oleh Hancock itu karena ia kesepian. Lalu melarangnya untuk minum-minum ciu lagi. Really? You save people's lives. It's in the middle of the day. Come on. Beberapa saat kemudian, berita di TV memberitahukan kalau Hancock tidak mematuhi undang-undang dan sudah 600 kali tidak datang di pengadilan. Ray yang mendengar hal itu pun menyuruh Hancock untuk menyerahkan dirinya agar masyarakat bisa merasakan jika Hancock tidak ada di saat yang dibutuhkan. I say you go. Hancock pun yang mendengarkan saran dari Ray langsung membuat press conference, lalu meminta maaf kepada semua masyarakat yang sudah dirugikan. Berjanji tidak akan minum-minum ciu lagi. Yang kemudian ia masuk ke dalam sel tahanan. Di dalam tahanannya, Hancock ini ketemu sama semua penjahat yang ia tangkap. Salah satu penjahat ngocol terhadapnya. Excuse me. Yang akhirnya Hancock memberikan pelajaran kepadanya. Asshole. Ray memberitahu kalau Hancock akan ditahan selama 8 tahun. The DA's office wants your sentence to run 8 years. So big. Mendengar hal itu, ia pun langsung ingin kabur dari penjara. Tetapi Ray menyuruhnya tetap bersabar sampai nanti waktunya tiba. Trust his plans. Process just staying here. No, we don't do that.
Hari demi hari, Ray datang menemui Hancock di tahanan, memberikan tutorial untuk menjadi superhero yang berakhlak. Selama 5 hari Hancock ditahan, kejahatan di luar naik drastis menjadi 30%. Increases of up to 30% in the last 5 days. Pada suatu hari, dikarenakan Ray sibuk bekerja, Mary bersama anaknya menggantikannya membawakan spaghetti bakso. Di sana, ia berkata kepada Hancock untuk tidak mengecewakan suaminya. Whatever this is you're doing, don't let him down. Ray's a good man. Okay, well, we should probably go, buddy. Here. Di dalam tahanan, Hancock menghabiskan waktunya dengan bermain basket dan sharing masalah pribadi kepada teman-temannya. Sampai suatu hari, Ray datang memberikan kostum superhero kepadanya. I ain't wearing that, right? Yes, you are. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada saat bobo siang, Hancock mendapatkan telepon dari polisi yang meminta bantuan untuk menumpas kejahatan. Hey, hey. Come on, get up. Hancock pun langsung datang, lalu mempraktekkan tutorial menjadi superhero berakhlak seperti yang diajarkan oleh Ray. Good job. Really good job. Dengan santainya, ia berjalan menyelamatkan seorang polisi wanita yang terluka. Good job. Shut that. I need you to end this now. Good job. Para penjahat pun mulai bersiap-siap karena akan kedatangan Hancock. Satu persatu, para penjahat berhasil dilumpuhkan. Para penjahat memasang bom C4 kepada para sandera dan meminta Hancock membobol berangkas yang berisi 30 juta dolar, lalu membawanya kabur bersama penjahat. Do you know what this is? It's a C4 strapped to each and every one of them. Hancock tidak menyetujuinya dan kemudian Really don't like that word. Do you hear me? langsung menghabisi penjahat tersebut. Para sandera pun berhasil diselamatkan. Semua orang yang berada di tempat itu bersorak berterima kasih kepada Hancock. Dari rumah, Ray yang melihat Hancock di TV pun terharu dan sangat bahagia. Keesokan harinya, mereka makan malam bersama. Di situ, Ray bercerita kalau Mary adalah istri keduanya yang bertemu pada saat beli popok anaknya di Indomart. I was in the supermarket and the angel sees me. What about you, buddy? You're from another planet, aren't you? Sedangkan Hancock bercerita kalau 80 tahun yang lalu ingatannya hilang setelah tersadar di ruang UGD Rumah Sakit Miami.
Dan sampai sekarang nggak ada satupun pacar atau temannya sewaktu ia belum kehilangan ingatan yang datang menemuinya. Nobody? And nobody was there to claim me. Mary yang mendengar ceritanya Hancock pun menangis. Sorry. Seusai makan malam, Ray yang oleng diantarkan Hancock sampai ke kasur kamarnya. You're gonna fix everything. Sleep tight too. Setelah itu, Hancock mendatangi Mary yang sedang mencuci piring di dapur. He's asleep. Yang kemudian mereka pun berbagi jigong bersama. Dan tiba-tiba Mary melempar Hancock sampai keluar rumah. Hancock pun langsung tercengang-cengong melihat hal itu. You're dead. Di pagi harinya, Ray yang baru bangun tidur terkejut-kejut melihat tembok rumahnya yang jebol. Istrinya beralasan tembok rumahnya jebol itu karena semalam si Hancock bersin. Hancock sneezed. Hancock pun datang. Ia mencoba mencocol Mary dengan sebuah garpu. No, I know. Lalu mencoba memukulnya dengan sebuah penggilesan. Yang akhirnya Mary mau membicarakan hal tersebut kepada Hancock. We'll talk. Okay? And when we're done talking, you go away and you leave my family. My place at 4 o'clock. Whatever. Sementara di dalam penjara, sang penjahat yang tangannya copot akibat Hancock ngompor-ngomporin tahanan lain untuk bangkit melawan Hancock. Di sore harinya, Mary mendatangi rumah Hancock. Di sana, ia memberitahukan kalau dirinya dan Hancock adalah makhluk spesial yang sudah hidup sejak lama. Semua makhluk spesial lainnya sudah mati, hanya tersisa mereka berdua. It's just the two of us. Their world. They all know it. Lalu Mary bilang kalau mereka itu adalah kakak beradik. We're brother and sister. That's a lie. Hancock yang gak percaya karena cara Mary berbagi jigong kepadanya semalam itu sangatlah blaem-blaem sekali. Sisters don't kiss brothers the way you kissed me last night. Lalu Hancock mengancam ingin memberitahukan semuanya kepada Ray. See how Ray feels about this. Sampai akhirnya mereka terjatuh di jalanan New York yang dipenuhi kerumunan orang. Di sana, Mary marah kepada Hancock karena telah dibohongin mulu selama 3000 tahun. Sementara Hancock nggak ingat apa-apa karena hilang ingatan. Hancock mengejek Mary, yang akhirnya ia memukul Hancock dengan sebuah truk. Langit pun tiba-tiba menjadi gelap. Mary menghajar Hancock habis-habisan. Yang pada akhirnya Hancock meminta maaf kepada Mary atas yang ia lakukan sebelum ingatannya hilang. Listen to me. I'm sorry. I don't remember.
Dari gedung yang jebol, Ray merasa gelisah karena melihat istrinya yang sedang ditimpa oleh Hancock. Sesampainya di rumah, Ray menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Mary. Why are we flying? You were flying, Mary. As well. Mary pun menjelaskan kalau Hancock itu dulunya adalah suaminya. He's my husband. He just can't remember. But you can, right? We broke up decades ago, long before you were born. Whatever we are, we were built in twos, okay? We're drawn to each other. Now what? To let me think I was here alone. Didn't plan for this. Dari kejadian itu, Hancock menjadi galau lagi, yang akhirnya ia pergi ke toko untuk membeli ciu. Ketika membayar, ternyata toko tersebut sedang dirampok. Hancock pun langsung melumpuhkan perampok tersebut dengan sebuah coklat. Taking money. Tetapi Hancock yang biasanya kebal akan timah panas, kali ini timah panas itu berhasil menembus kulit badaknya. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Mary memberitahukan kalau Hancock sudah menjadi manusia biasa karena ia berdekatan dan mempunyai rasa cinta kepada Mary. It's us. Being close to each other. They're becoming mortal. Yang mana semakin mereka berjauhan, maka ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Hancock akan kembali seperti semula. Mary juga memberitahukan sewaktu Hancock bersama dirinya dulu. Hancock selalu melindungi dirinya sampai banyak tersisa luka di tubuhnya. You saved me. Dan tiba-tiba si tangan buntung yang berhasil kabur dari penjara muncul. Mary yang berusaha menghadang tembakan itu pun tertembak timah hangat. Dengan tenaganya yang hampir seep, Hancock mencoba melawan para penjahat tersebut. Sementara Mary diberikan penanganan khusus oleh para dokter. Saat semua penjahat hampir dikalahkan, tiba-tiba si tangan buntung muncul mendordor Hancock. Mary yang mempunyai ikatan jalin kasih itu pun berasa seperti didordor juga. Saat hampir kalah melawan penjahat tersebut, tiba-tiba Ray datang memotong si tangan buntung tersebut. Hal itu mengakibatkan penjahat tersebut bete karena tangannya buntung dua-duanya. Detak jantung Mary pun sudah terlihat tak berdetak.
Dengan sisa tenaganya, Hancock mencoba pergi sejauh mungkin dari Mary agar ilmu kanuragannya bisa kembali lagi. Yang pada akhirnya ia terbang jauh ke ujung dunia. Dan Mary pun kembali bisa bernapas. Satu bulan kemudian, Mary bersama Ray dan anaknya kembali menjalin cinta dan hidup seperti manusia biasa. Sementara Hancock melanjutkan hidupnya menjadi superhero berakhlak. Look up. You're gonna change the world. Good job, Ray. Dan cerita pun tamat.